Selamat sore untuk kita semua dan salam sejahtera. Saya Johnson Pane, dosen Eka Prasetya dengan nomor induk dosen itu 130206831. Saya dari dosen Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya. Pada hari ini saya membuat ini untuk kegiatan Serdos yang akan dilakukan bulan ini. Saya dosen di Eka Prasetya ini mengajarkan manajemen keuangan 1, yang mana pada saat ini saya mengajarkan menganalisis laporan keuangan. Nah, di dalam analisis laporan keuangan itu terdiri dari definisi laporan keuangan dan pengaruhnya bagi perusahaan, kegunaan laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, keterbatasan laporan keuangan, teknik analisa kritis dan terintegrasi dari laporan keuangan, langkah-langkah dalam menganalisis laporan keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan katanya terhadap laporan keuangan, pengaruh informasi laporan keuangan bagi industri investor dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Nah, pada saat ini saya akan memulai pelajaran ini dan kita akan lihat bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran yang ada di dalam ruangan kelas. Kita sama-sama melihatnya. Terima kasih. Terima kasih mahasiswa yang sudah hadir di tempat ini. Kita akan mulai pembelajaran kita manajemen keuangan mengenai analisis laporan keuangan. Ya. Nah, kita lihat di sini ada definisi laporan keuangan yang pertama. Ya. Nah, dikatakan di sini, ya, laporan keuangan ya merupakan katanya suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Ya. Nah, lebih jauh katanya informasi yang bisa dijadikan sebagai katanya gambaran bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut. Ya. Nah, kita lihat di sini dari definisinya ini informasi menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, kemudian kita lihat yang kedua mengenai laporan keuangan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Nah, laporan keuangan yang dipublikasikan ya dianggap katanya memiliki ya, arti penting ya dalam menilai ya suatu perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini ya berfungsinya katanya bagian keuangan itu merupakan katanya syarat bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan pada bagian-bagian yang lainnya. Jadi bagian keuangan itu memiliki arti yang penting atau fungsi yang penting di perusahaan, yang mana kalau bagian keuangan itu dalam keadaan yang baik, maka departemen dan bagian-bagian yang lainnya juga akan menjadi lebih baik. Karena ini sangat berpengaruh kepada perusahaan itu tersebut. Ya. Nah, kita lihat lagi, kalau dia berfungsi dengan baik, ya, maka bagian keuangan membuat kinerja keuangan yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan itu akan tersaji dengan baik. Ya. Nah, kita lihat ya berikutnya mengenai kegunaan laporan keuangan. Kita sudah lihat tadi definisinya. Kemudian apa pengaruhnya bagi perusahaan? Karena laporan keuangan kita tahu bahwa ini sangat berpengaruh kepada perusahaan. Kemudian kegunaan laporan keuangan itu apa? Ya. Nah, berdasarkan konsep keuangan, ya, maka laporan keuangan itu sangat diperlukan katanya untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, untuk mengetahui sudah sejauh mana sih sebenarnya perusahaan tersebut ya mencapai tujuannya. Nah, kemudian kita lihat dengan adanya laporan keuangan ini ya yang disediakan oleh pihak manajemen perusahaan, maka katanya sangat membantu pihak memegang saham dalam proses pengambilan keputusan. Ya, seperti katanya, bagaimana keinginan perusahaan itu untuk melakukan right issue. Apa itu right issue? Itu artinya kita lihat di sini adalah penjualan saham yang diprioritaskan kepada ya pemilik saham yang lama. Nah, kita lihat di sini diprioritaskannya pemilik saham yang lama ini untuk membeli
sejauh mana sih sebenarnya kelancaran ya aktivitas dan terutama profitabilitas ya perusahaan, potensi dividen yang akan didapatkan, kemudian informasi tersebut ya pemegang saham bisa memutuskan pada akhirnya mempertahankan sahamnya atau menjual sahamnya atau bahkan menambahnya ya. Nah, kita lihat di situ ya. Jadi kalau kita lihat informasi yang dibutuhkan oleh para investor ya, bagaimana aktivitas itu bisa berjalan lancar ya. Kelihatan itu di kinerja laporan keuangan ya. Kemudian bagaimana profitabilitas perusahaan, menguntungkan nggak ya? Menguntungkan nggak bagi perusahaan. Nah, setelah itu bagaimana potensi dividennya ya? Apakah tiap tahun mendapatkan dividen si pemegang sahamnya atau mungkin dalam setahun sampai 3 atau 4 kali? Nah, ada potensi pendapatan atau ada potensi dividen yang akan diberikan kepada si pemegang saham. Nah, itu mereka akan lihat ya dari kinerja laporan keuangan. Jadi itulah kegunaan laporan keuangan. Nah, sudah kita lihat tadi definisinya, pengaruhnya bagi perusahaan begitu besar laporan keuangan ini dan bagaimana kegunaan laporan keuangan ini. Nah, berikutnya kita lihat di sini tujuan dari laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan ini kalau kita lihat ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang bagaimana kondisi suatu perusahaan itu dari sudut angka-angka ya dalam satuan moneter ya. Nah, kita lihat tujuan laporan keuangan ini diungkapkan kalau dalam rangka konseptualnya adalah pertama dia bagaimana kegunaan atau usefulness-nya ya. Bisa dimengerti nggak atau understanding ya. Bisa dipahami nggak? Kemudian target audiens investor dan kreditor. Nah, kita lihat yang kemudian penilaian arus kas masa yang akan datang. Kemudian mengevaluasi sumber daya ekonomi dan terakhir adalah fokus primer pada laba. Nah, berikutnya kita lihat adalah hasil analisa laporan keuangan ini katanya bisa membuka tadi. Wah, ngambil seperti apa kan gitu ya. Kita sudah tahu tadi definisinya, apa kegunaannya, tujuannya untuk apa, ya kan, digunakannya untuk kepentingan perusahaan. Nah, rupanya setelah manajer keuangan menganalisa laporan keuangan ini bisa membuka tabir. Apa tabir itu? Yang pertama kita lihat kesalahan proses akuntansi. Berarti ini human error ya. Kesalahan yang disebabkan adalah karena kesalahan si akuntan atau si pencatatan ya, oleh seorang akuntan ya. Yang kita lihat seperti kesalahan apa? Kesalahan pencatatan ya. Kesalahan pembukuan, kesalahan jumlah, kesalahan perkiraan, kesalahan posting dan kesalahan jurnal ya. Ini sudah pernah kalian pelajari mengenai pengantar akuntansi. Banyak terjadi kesalahan seperti ini. Mungkin kekurang tahuan atau kekurang pengertian atau kurang paham, tapi ini bisa dipelajari. Ini human error ya. Kalau seperti ini ya, kesalahan manusia karena kesalahan proses akuntansi. Tapi yang lebih lagi kita lihat di sini adalah kesalahan lain yang disengaja. Wah, ini yang disengaja ini, kesalahan lain ini kan gitu. Nah, seperti apa? Misalnya tidak mencatat, sengaja dia tidak mencatat. Ya, kenapa? Mungkin ada kepentingan dia, ya tidak dicatat dia. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan pembukuan, ya, kesalahan pencatatan harga yang tidak wajar. Ya. Harga yang tidak wajar berarti ada tindakan manipulasi yang dilakukan dia atau markup yang terlalu besar atau terlalu tinggi yang dilakukan dia. Mungkin terhadap harga yang sudah disepakati oleh dia dan konsumen. Nah, kemudian menghilangkan data. Ini juga terjadi ya, menghilangkan data atau sengaja dihilangkan datanya. Karena data-data ini nanti pada akhirnya akan menjadi rujukan data-data yang masa yang datang akan digunakan untuk menentukan atau menargetkan apa yang akan menjadi rencanakan pada masa-masa yang akan datang dari data-data masa lalu kan gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian income smoothing. Apa income smoothing? Adalah mengubah informasi pendapatan. Nah, ini lebih parah lagi ya, mengubah informasi pendapatan. Nah, inilah kalau kita lihat kesalahan-kesalahan yang disengaja. Nah, berikutnya
seluruh informasi katanya yang diperoleh dan bersumber dari laporan keuangan pada kenyataannya ya selalu saja katanya terdapat kelemahan. Ini menurut awam yang mengatakan bahwa terdapat kelemahan. Apa itu kelemahannya? Dan kelemahan itu katanya tersebut dianggap sebagai bentuk keterbatasan informasi yang tersaji dari laporan keuangan. Ya. Nah, apa bentuk keterbatasan itu? Kita akan lihat. Nah, dari laporan keuangan itu sebenarnya apa keterbatasannya itu? Nah, yang pertama, laporan keuangan itu katanya bersifat historis, ya, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat dan memang itu proses mutasi, ya, terjadi dulu baru dilakukan penjara. Nah, ini dikatakan adalah bentuk keterbatasan. Kemudian yang B, laporan keuangan katanya bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Nah, kalau memenuhi kebutuhan internal perusahaan itu terlebih dahulu ditemukan, ya. Jadi yang ada di situ keuangan ini perlu mengetahui bagaimana bentuk laporan keuangan. Belum dipublikasikan. Nah, maksudnya adalah langsung pada harus tahu dulu pihak internal sebenarnya. Baru kemudian dipublikasikan kan gitu. Ya, manajer keuangan, direktur keuangan kan gitu. Mengetahui data-data yang ada di situ. Baru setelah itu dianalisa dan diperbaiki, baru dipublikasikan. Nah, kemudian proses penyusunan laporan keuangan. Iya, kita lihat di sini. Proses penyusunan laporan keuangan itu tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Ya, kemudian yang D, akuntansi itu hanya melaporkan informasi yang material. Ini merupakan keterbatasan. Dan yang terakhir, informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan. Ya, umumnya itu diabaikan. Nah, inilah merupakan katanya bentuk-bentuk dari keterbatasan ya, dari laporan keuangan. Nah, itu kita lihat ya secara teorinya. Nah, kemudian teknik analisis kritis dan terintegrasi. Nah, sebuah laporan keuangan itu yang disajikan dan diperlihatkan oleh pihak akuntan, ya. Maka kemudian selanjutnya katanya menjadi tanggung jawab bagi manajer perusahaan, ya, melakukan analisa secara komprehensif katanya dan kritis terhadap seluruh isi dari laporan keuangan tersebut. Nah, kita lihat di sini pedoman dan beberapa teknis kritis atau teknis terintegrasi dalam menganalisis laporan keuangan itu secara lengkap. Pertama yang menilai, lakukan analisa perubahan modal, membuat laporan konsolidasi, penggunaan sekjen bisnis, meneliti lebih dalam beban transaksi, menghitung, menafsirkan rasio keuangan yang lazim, memahami metode dan cara penyusunan, menilai laporan akuntan, dan menguasai konsep dan teknik analisis laporan keuangan. Kemudian yang memahami prinsip dan kebijakan akuntansi, tujuannya itu disusunnya laporan keuangan itu seperti apa, bentuk perusahaan, sistem pengawasan dan ketaatan dalam peraturan. Nah, demikianlah untuk saat ini mengenai pembelajaran dan teori kita. Terima kasih. Selamat malam. Oke, setelah kita selesaikan tadi pembelajaran kita mengenai analisis laporan keuangan, nah, saya akan bertanya kepada mahasiswa, ya, yang ada 2 wanita dan 2 pria di sini di kelas ini. Nah, saya pertama sekali akan bertanya kepada Tiffany, ya, Tiffany. Oke, Tiffany, kira-kira kamu bisa menjelaskan apa sih sebenarnya pengertian dari laporan keuangan ini? Ya. Jadi kalau laporan keuangan itu biasanya isinya laporan tentang keuangan. Coba berdiri. Laporan keuangan itu berisi tentang keuangan dari sebuah perusahaan, data-datanya, dan itu biasa berfungsi untuk mengukur kinerja dari perusahaan tersebut, kinerja keuangan itu. Jadi kamu menjelaskan bagaimana pengertian dari laporan keuangan itu, ya, melihat bagaimana kinerja laporan keuangan tersebut. Oke, terima kasih Tiffany. Berikutnya saya mau tanya Jessie, ya. Jessie bisa berdiri. Nah, sebenarnya Jessie, pihak-pihak mana saja sebenarnya yang membutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan ini?
Mungkin bisa Jessie jelaskan. Karena pasti adanya kreditur, terus adanya investor, terus ada pemda, pemerintahan pusat, organisasi internasional, pemerintahan asing, lembaga penilaian, asosiasi perdagangan pengadilan. Oke, jadi itu adalah pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Oke, terima kasih Jessie. Nah kemudian berikutnya yang ketiga, saya mau tanya ini laki-laki ya, salah satu wakil dari laki-laki pria, Jevanya ya. Ini kamu berdiri menjelaskannya ya. Coba dulu jelaskan bagaimana sebenarnya bentuk hubungan antara laporan keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan, dan berikan juga contoh. Coba berdiri, jelaskan. Menurut saya, informasi akuntansi manajemen atau manajemen accounting information itu adalah manajemen kebanyakan dipergunakan untuk mendukung dan memberi informasi bagi pihak manajemen sebagai salah satu sumber dan pengambilan keputusan. Dan ada satu lagi, informasi ke akuntansi keuangan atau finansial accounting information adalah laporan menurut standar akuntansi keuangan atau SAK, adalah laporan yang terdiri atas laporan posisi keuangan dan neraca, ada informasi kinerja perusahaan atau laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain, serta memberi penjelasan yang merupakan bagian integral dalam laporan keuangan. Nah, contohnya itu ada dasar pencatatan, fokus informasi, lingkup informasi, keterlibatan dalam perilaku manusia, dan disiplin sumber yang melandasi. Oke, terima kasih Jevanya. Jadi kamu sudah menjelaskan bagaimana hubungan antara laporan keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Berikan juga dengan contohnya. Dan berikutnya saya mau tanya laki-laki juga yang terakhir, si Teddy ya, nanti menjelaskannya dengan berdiri ya. Coba dulu kamu jelaskan Teddy, bentuk-bentuk keterbatasan dari laporan keuangan ini. Oke, coba. Bentuk-bentuk keterbatasan laporan keuangan itu yang saya lihat tuh dia bersifat historis, karena merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Baru laporan keuangan itu bersifat umum. Bersifat umum bukan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Baru penyusunan laporan keuangannya tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Baru akuntansi hanya melaporkan laporan yang bersifat material. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasi tentunya akan diabaikan. Jadi menurut kamu Teddy, bentuk-bentuk keterbatasan dari laporan keuangan ini seperti yang dijelaskan tadi itu merupakan semuanya dari penjelasan yang sudah kita jelaskan. Oke, terima kasih Teddy, silakan duduk. Jadi begitulah mengenai pembelajaran kita ya, dari pertanyaan yang sudah saya berikan ya, itu merupakan penjelasan atau kesimpulan dari semua pembelajaran yang baru kita terima tadi ya, baru saya jelaskan tadi. Dan terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan mahasiswa. Oke.